ketika misalnya harganya turun atau misalnya ekonomi mulai mereda, mulai pulih lagi kemungkinan, silakan Bapak Ibu lakukan average down ataupun average up lagi. Lalu juga dari Pak Supardi mengingatkan lagi tadi fokus ke satu saham yang menurut Bapak Ibu memang bagus. Lalu juga ada tambahan dari Pak Supardi pada sesi 2, ada beberapa rasio keuangan yang perlu Bapak Ibu ketahui yang sebaiknya Bapak Ibu cek di laporan keuangan emiten yang ingin Bapak Ibu beli. Utamanya kalau bahasa gampangnya nih, apakah si perusahaan itu punya cash yang bisa cukup untuk bayar gaji karyawan dalam beberapa bulan ke depan misalnya, atau apakah perusahaan ini penghasilannya juga lumayan bisa untuk menghidupi perusahaan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Pak Supardi, apakah ada tambahan lain, Pak? Halo, Perli. Pak Supardi. Halo. Halo, Pak. Sinyalnya kayak terputus tadi, Pak. Apakah ada tambahan lain seperti di luar yang saya ringkaskan tadi, Pak? Coba ulang lagi, Pak. Tadi putus-putus, Pak. Oke, yang pertama tadi seingat saya pesan Pak Supardi, kita fokus ke salah satu saham atau beberapa perusahaan yang menurut Bapak Ibu bagus. Yang kedua, cicil beli. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya uang 100 nih mau dibelikan saham A, maka jangan langsung 100 dibelikan ke saham A tadi, tapi dibeli dulu Rp10 misalnya, lalu ketika misalnya turun 5%, tambah lagi Rp10, atau misalnya ketika nanti ekonomi mulai pulih, Bapak Ibu tambah lagi lebih banyak misalnya. Halo Pak Supardi? Halo Pak? Halo Pak? Pak Supardi, apakah suara saya bisa dengar, Pak? Halo? Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Udah, Pak. Sekarang udah bisa, Pak. Oke. Sudah, jadi Pak. Itu berapa ringkasan dari yang disampaikan oleh Pak Supardi dari si fokus satu saham yang memang bagus, cicil beli, jangan langsung plok masukin semua, lalu juga gunakan rasio keuangan, dicek dulu apakah perusahaan ini secara bisnis bisa bertahan, jangan sampai COVID-19 reda, perusahaannya juga sudah nggak ada, jangan sampai seperti itu. Jadi ada rasio keuangan tadi apa aja, silahkan Bapak Ibu nanti dicek lagi di tab IG Story, di live IG ini, silahkan ditonton lagi 24 jam ke depan sampai jam 7 malam besok masih bisa, jam 8 malam besok masih bisa ditonton lagi. Silahkan diputar-putar ulang, kalau mau download silahkan diakali gimana caranya bisa di-download agar Bapak Ibu bisa dapat pemahaman yang lebih lengkap. Kalau apakah ada tambahan yang lain Pak Supardi selain yang saya ringkaskan tadi, Pak? Oke, atau kita tunggu ada pertanyaan atau gimana bagusnya, Pak? Apa ada pertanyaan yang lain lebih spesifik? Oke, pertanyaan kalau dari yang restrukturisasi dulu, Pak, apakah sudah semuanya tadi itu yang saya ringkaskan tadi, apakah ada yang lain, Pak? Oke. Ini kita masuk lagi ke restrukturisasi, Pak, ya. Ya. Jadi di restrukturisasi kita harus menilai ulang kembali emiten, Pak. Pertama, apa kita nilai kembali? Adalah salah satunya kalau di saat wabah melanda, ini kita harus berhubungan dengan yang kas-kas semua, Pak. Yang dana cair semua. Jadi kita nggak menghitung perusahaan tadi apakah sanggup membayar utang jangka panjang, atau apakah perusahaan tadi sanggup membayar utang jangka menengah, kita nggak perlu nilai lagi. Karena Bursa Efek sudah memberikan penilaian-penilaian di dalam, dan perusahaan tadi juga sudah memberikan laporan keuangan tahunan, Pak. Jadi di saat wabah melanda ini, yang perlu kita lihat adalah yang berhubungan dengan keuangan jangka pendek. Jadi untuk merestrukturisasi saham-saham yang udah punya portofolio, mana kita utamakan dulu, Pak? Kita utamakan misalnya, Bapak punya saham 5 saham kita punya di portofolio, kita harus fokus dulu 1. Jangan fokus ke 5-5-nya, karena membutuhkan biaya besar. Jadi sesuai dengan yang saya infokan tadi, investasilah saham di Bursa Efek Indonesia itu dengan memiliki maksimal 3 portofolio. 3 portofolio efeknya misalnya, Pak. Misalnya saham perbankan, saham infrastruktur, atau saham kesehatan. Boleh, bebas. Yang penting 3. Tapi kalau kita memiliki banyak perusahaan, misalnya sahamnya A, saham B, saham C, nilainya mungkin ada 10 portofolio saham kita, ada 12, ada 15, itu kita tidak akan sanggup lagi untuk melakukan averaging, Pak.
Tadi saya ada dapat WhatsApp dari adik-adik di Unan. Averaging itu apa maksudnya Pak? Gitu. Jadi ini saya perdalam. Averaging itu gini. Dulu kita beli harga saham 1.000. Satu lembarnya 1.000. Kita punya uang 100 rupiah. Sekarang saham itu turun menjadi 800 rupiah. Berarti sahamnya turun dari 1.000 menjadi 800 rupiah. Berarti kita udah rugi 20%. Caranya kita, dulu kita punya uang 1 juta, kita harus masuk lagi dengan rumus kedua yaitu 20%, Pak. Kalau keadaan stabil, 20% dari 10 juta tadi, berarti 2 juta. Sehingga sahamnya dari 1.000, sekarang turun 800, kalau kita hitung-hitung, averagingnya berkisar antara 8,5 sampai 900. Itu yang dinamakan averaging tadi. Jadi saham awal dasarnya itu akan turun ke bawah. Kunci investasi ini kayak gini. Apabila portofolio memberikan sinyal gain 2% ke atas, tolong segera sell. Itu kuncinya, Pak. Apabila gain 2%, tolong sell. Jadi kebanyakan orang bilang, oh tidak mungkin, kita harus cut loss. Dan itu bukanlah suatu hal dalam istilah investasi untuk dilakukan. Kenapa? Saat kita masuk bisnis, bisnisnya mulai merugi, kita keluar nggak bisa. Karena itu udah pendapat kita dari awal. Jadi bagaimana kita restrukturisasi saham tadi? Kita harus fokus satu saham dulu yang memberikan loss-nya yang lebih kecil, Pak. Mungkin kita punya 5 saham, yang satu loss-nya 60%, yang satu ada 30%, yang satu ada 20%, yang satu 10%, yang satu lagi ada 5%. Jadi kita restrukturisasi dulu saham yang persentase ruginya kecil, Pak, dari dana yang ada. Makanya saya ngomong dari awal, investasi saham tadi kita harus memiliki dana cadangan. Istilahnya jangan vlog satu kali beli dan kita nggak bisa bergerak lagi. Ibaratnya orang perang, Pak. Kalau orang perang itu nggak semua senjata dilepaskan, nggak langsung full. Mereka akan buang satu-satu. Kayak perang Irak mungkin Bapak pernah lihat. Saddam Hussein saat diserbu negaranya oleh Amerika dengan sedikit rudal Tomahawk-nya, Pak. Si itu Saddam Hussein sudah mengeluarkan rudal skatnya sebanyak-banyaknya. Sehingga habis. Setelah dia nggak memiliki senjata lagi, orang akan gampang masuk ke negaranya. Dan di saham pun kita harus sama seperti itu. Janganlah sebanyak-banyaknya Anda investasi langsung beli. Kita coba menyicil dulu. Cicil dulu. Jadi saya kembali ke nilai awal. Restrukturisasi dari saham yang banyak tadi, carilah yang persentasenya kecil. Kita lakukan averaging terus-menerus sampai saham tadi break even atau memberikan gain. Di atas 2% baru kita sell, Pak. Itu yang pertama, Pak, caranya. Itu Pak Erli. Berikutnya, Pak. Kemudian setelah tinggal 4 saham, kita terus cari mana persentase yang terkecil lagi, Pak. Selesaikan satu-satu, sehingga tinggal 3 saham, baru kita fokus ke 3 saham tadi, Pak. Jadi, tadi dari awal saya udah ngomong, investasi pasar modal itu ada 2. Trading saham atau yuk nabung saham. Kalau trading saham, asal cuan, jual. Asal cuan, sell. Maksudnya asal untung di atas 2% sell. Untung 2% sell. Gini, ada suatu nasabah bertanya sama saya, Pak. Dan itu dari coba oleh nasabah dan berhasil sampai sekarang. Pak, saya selama ini nggak pernah investasi di pasar modal. Saya selama ini menabung di bank. Tapi bagaimana saya kalau bisa investasi di pasar modal ini lebih tinggi daripada deposito di bank? Saya tanya, Bapak deposito di bank dapat bunga berapa setahun? Dapat 5%, Pak. Dari bank A. Itu kotor ya, Pak? Ya, setelah dikurang pajak 20%, tinggalnya berapa? 4% nggak, Pak? Oke. Saya lihatkan saham, Pak. Apakah di saham Bapak nggak bisa mendapatkan 1% satu hari? Pertanyaan saya yang lebih mendasar aja, Pak. Saya lihat kan beliau berinteraksi dengan saham, Pak, di HP. Bapak cek aja, nggak usah 1%, 0,5% satu hari. 0,5% satu hari. Jadikanlah satu hari tadi 1 bulan. 1 bulan cuma 0,5. Kalau untuk mendapatkan 4% berapa bulan? 8 bulan, Pak ya? Berapa bulan? 0,5, 0,5, 8 bulan ya? Kalau 0,5 kali sebulan 20 hari itu sudah 10% ya, Pak? Sudah 10%. Nah, sekarang saya ngomong sama nasabah, Pak. Bapak nggak usah 0,5 satu hari. 0,5 satu bulan. 0,5 satu bulan dalam 8 bulan. 6% setahun. Nah ya, udah lebih tinggi daripada deposito. Kita lihat selama ini yang trading di pasar modal, Pak. Kira-kira 0,51 bulan itu bisa capai nggak?
Mungkin menurut saya gampang sekali Pak untuk capai 0,5. Gampang sekali, asal kita jangan sekali beli. Tetap lakukan averaging dengan rumus tadi. Jadi kalau bisanya di zaman sekarang ini ada wabah ini, kita memiliki rumus bagi 10. Kalau kita punya uang 100 juta, bagi 10. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Setiap dia turun 5%, averaging terus. Saat dia mulai menaiki gain di atas 2%, tolong sell. Walaupun kita baru punya uang 100 juta, baru beli 10 juta, turun lagi 10 juta, turun lagi, baru terpakai 30 juta, Pak. Kalau sahamnya udah mulai gain 3-5%, tolong sell. Karena kita nggak boleh mengharapkan yang lebih tinggi saat ini, Pak. Di saat ini nggak boleh mengharapkan tinggi. Karena banyak nasabah saya sudah ngomongin, Pak, tolong sell, Pak. Masih kecil, Pak. Masih 2%. Kalau dihitung seperti itu, tidak akan capai, Pak, di saat wabah ini. Sekarang ini bagaimana kita ini meningkatkan pendapatan di saat kita tidak memiliki pendapatan. Ini yang harus kita laksanakan sekarang, Pak. Benar. Itu, Pak. Iya. Ada tahapan berikutnya, Pak? Tadi sudah 1 dan 2, ada tahapan berikutnya nggak, Pak? Untuk restrukturisasi. Oke. Di tahapan berikutnya, Pak, setelah kita nilai sahamnya tadi ada 5, kita tetap fokus kepada yang minus-minus kecil, Pak. Itu yang kita kejar dulu, kita keluarkan sampai kita memiliki 3 saham. Atau jika perlu pasal yang ketiga-tiganya habis. Istilahnya terjual semua, Pak. Jangan cut loss, itu yang kita minta. Kalau cut loss, Pak, itu tidak memberikan keuntungan. Itu memberikan kerugian. Kecuali zamannya zaman ekonominya lagi baik. Kalau ekonomi saat sekarang ini, Anda jangan cut loss. Itu yang saya minta. Salah satu, setelah kita melakukan averaging, cuma 2 model. Pertama, carilah saham di portofoliomu yang memiliki nilai persentase loss paling kecil. Selesaikan itu dulu, yang pertama. Yang kedua, habiskan semua portofolio kita dari dana yang ada. Itu bagi yang memiliki dana, Pak, ya. Banyak pertanyaan. Kan Bapak punya dana, bagaimana kami yang tidak punya dana? Kalau saham saya udah telurnya udah habis, Pak. Duit habis. Duit habis gitu kan? Kalau memang duitnya udah habis, tadi saya udah memiliki perencanaan keuangan. Kalau kita sebagai karyawan yang punya gaji, UMR, single, tetap harus memiliki nilai investasi yang harus disisihkan. Kalau Anda sebagai mahasiswa, Pak, mungkin saat sekarang ini uang kuliah, uang belanja nggak dikasih orang tua, Pak. Karena kita semua stay at home. Kita semua di rumah. Kita pun juga nggak mau menyusahkan orang tua kita. Nggak ada penghasilan. Mungkin orang-orang tua kita ngasih uang dikit-dikit sama kita. Alangkah lebih bagusnya uang sedikit tadi di store ke RDN dulu. Berapapun Anda punya uang, sisakan sedikit untuk belanja, sisakan sedikit untuk ke RDN. Jadi ingat RDN, Pak. Orang investor itu yang terbaik adalah orang yang sering mengingat RDN-nya. Ya, kita masukkan ke RDN. Kemudian dari 2 penilaian tadi. Jadi kalau pelornya habis sekarang, nanti ketika ada dapat gaji lagi atau dapat penghasilan lagi, silakan ditambahkan sekitar misalnya 10% dari penghasilan gajian tadi untuk dimasukkan ke RDN lagi gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau sekarang pelornya habis, ya sabar aja dulu ya, nunggu penghasilan berikutnya aja dulu. Ya. Tambahannya, Pak, dari yang 2 yang tadi, kalau pelornya habis, memang jangan cut loss, Pak, itu aja kita minta. Jangan cut loss. Jangan cut loss, kenapa? Kalau Anda cut loss saat ini, kerugian Anda di atas 40% dibandingkan tahun yang lama. Tanggung-tanggung rugi ya, Pak. Tanggung-tanggung rugi. Bagus Anda berdiam diri karena dia akan kembali ke atas. Karena apa? Suatu perusahaan itu dia memiliki namanya laporan keuangan. Laporan rugi laba, neraca, buku besar, semuanya yang mereka miliki. Saham itu sangat mempengaruhi kepada modal perusahaan tadi, Pak. Sangat mempengaruhi. Jadi kenapa perusahaan itu melakukan buyback? Supaya laporan keuangannya bagus, Pak. Jadi kita menilai perusahaan tadi, dia tidak akan membiarkan sahamnya rontok seperti saat ini. Tetapi mereka akan menilai kapan waktu yang terbaik. Kan sekarang, kemarin-kemarin kita udah lihat, perusahaan-perusahaan udah menyiapkan dana buyback lebih daripada 8 triliun ditotalkan. Tapi kenapa mulai sekarang belum mereka lakukan? Karena mereka melihat situasi dulu. Waktu ini masih panjang sampai Desember. Masih panjang ke depan. Dan kita melihat virus ini dulu. Kalau seandainya virus wabah ini mulai mereda, tanpa di buyback, saham pun akan kembali ke atas. Karena nilai wajarnya itu sudah jauh sekali. Jadi kita harus nilai intrinsik dengan nilai wajarnya itu kita harus tahu.
Mana yang pas di harga saham sekarang nih? BRI itu berapa harga yang pasnya? Bank Mandiri itu berapa harga yang pasnya? Karena laporan keuangan itu diaudit semua. Jadi salah satu cara, biarkan dia kembali. Kalau memang adik-adik tidak punya uang. Kalau memang dana tidak ada, biarkan sahamnya kembali. Janganlah Anda cut loss dan bermain lagi sekarang. Saya yakin tak akan kembali. Kenapa? Kalau Anda cut loss, 40% ke 50% Anda rugi. Kemudian Anda berinvestasi dari bawah kembali dengan modal yang udah potong meja 100% ke atas, kayaknya lebih lama. Lebih bagus Anda diamkan, dan kapan ada uang, tambahlah RDN-nya. Itu Pak Erli. Kemudian tambahan saya, untuk restrukturisasi daripada saham-saham tadi, pertama kita harus menilai yang net worth-nya, kekayaan bersih perusahaannya. Cara menilainya itu kita bisa lihat di Bursa Efek Indonesia, di IDX, itu laporan keuangannya, yaitu aset dikurang utang. Itu kita harus lihat deh. Yang cepat-cepat aja. Yang kemudian di net cash flow-nya, nilai arus kas bersih. Jadi harus kita melihat ke sana, bukan jangka panjangnya. Itu harus kas masuk, bukan harus kas keluar. Itu pembaginya. Kemudian tadi kita udah ngomong, kalau misalnya dolar naik sampai 20.000, bagaimana? Kita harus melihat di rasio likuiditasnya, Pak. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Erli, bagaimana misalnya karyawannya sanggupnya bayar 6 bulan gajinya? Kita harus menilainya juga di saving rasionya. Jadi kita lihat mana perusahaan yang kita utamakan. Misalnya, di portofolio ada satu saham yang minnya udah 5%. Satu lagi yang loss-nya yang nomor 2 di peringkat kedua itu saham A dan saham B itu loss-nya udah 10%. Tapi kalau kita lihat dari penilaian-penilaian kita tadi, di saham yang 10% itu lebih bagus, baik dari net worth, net cash flow, rasio likuiditas maupun saving rasionya lebih bagus. Kita mungkin fokuskan kepada saham yang kedua, walaupun dia 10% minus dibandingkan yang 5% tadi, Pak. Jadi kita harus fokus ke sana. Kita lihat dulu. Saat ini kita mungkin agak santai-santai, karena kita bisa menilai perusahaan. Kalau dulu kita banyak yang nggak menilai perusahaan, Pak. Asal si A ngomong ini bagus, beli semuanya. Kita nggak ada menilai, Pak. Saat ini kita lagi stay home, Pak, mulai menilai saham. Itu, Perli. Terima kasih, Pak. Jadi itu poinnya utama juga tuh tadi Bapak Ibu, apapun basic kita, mulailah belajar baca laporan keuangan, ikutlah edukasi-edukasi online seperti hari ini, silahkan nanti diputar lagi, ntar pagi atau ntar siang, silahkan diputar lagi ke live ini, dan juga Bapak Ibu kalau ada yang tertarik nih untuk lebih dalam dan juga dipandu di jam trading, kalau ingin bertanya, saya barusan sudah pin tuh nomor handphonenya Pak Keken. Kebetulan hari Rabu besok nih, Keken Setiawan dari MNC Sekuritas itu mengadakan sekolah pasar modal webinar. Jadi Bapak Ibu silakan nanti daftaran melalui Pak Keken, buka rekening di MNC Sekuritas, deposit awalnya cuma 100.000. Nanti dapat edukasi awal dari saya, dari Pak Keken, dari Pak Supardi, dan juga teman-teman akan dipandu di jam transaksi nantinya. Semoga dengan cara-cara seperti ini Bapak Ibu bisa portofolionya bisa lebih meningkat, lebih bagus. Pak Supardi, kalau dari semua materi restrukturasi udah semuanya berarti ya Pak? Ada satu Pak, mungkin kalau ada yang mau tanya spesifik tentang saham, saya juga boleh coba. Mungkin oh iya, ini ada yang nanyain. Jadi indikator untuk tahu nilai yang pantas dari perusahaan apa ya Pak? Terus itu tadi Pak, kode saham apa yang mau dibeli? Indikator nilai, menilai saham ya Pak ya? Ya, jadi kita mau tahu nilai pantasnya suatu saham itu kalau mau menilainya seperti apa caranya Pak? Misalnya kalau sekarang harga banknya di 2.000, biar kita bisa bilang itu pantasnya harganya 3.000, itu gimana cara ngitungnya Pak? Oke. Mungkin lebih bagusnya Pak gini Pak, dia tanya lebih spesifik Pak. Kalau kita gambar tadi Pak sama seperti kita membuka ke rumus tadi Pak. Ya. Nilai perbandingan nilai wajar dengan nilai intrinstiknya Pak. Jadi mungkin banyak Pak. Contoh kemarin saya juga pernah dapat Pak di